Bu Fitri. Teman-teman sekalian saat sudah menjawab, sepertinya masih bisa berharap karena waktunya masih ada, nanti akan diumumkan. Saya di sesi tanya jawab ini mencoba memilih dulu satu pertanyaan yang barangkali cukup yang sulit ya. Menarik gitu untuk diberikan yang sulit Pak dosen. Jawaban. Ini pertanyaan dari Novianti Islahiyah ya. Beliau adalah salah satu alumni kita, sekarang bekerja di salah satu SMA negeri di Sumatera Selatan ya. Beliau menyampaikan begini untuk Prof. Sri dan Prof. Ana. Izin bertanya, Prof, di saat pembelajaran tatap muka, terjadinya miskonsepsi siswa dalam pembelajaran masih sering terjadi, apalagi di saat kondisi PJJ ini. Dengan kondisi sekolah kami memanfaatkan media WA saja. Meskipun kami sudah bagikan modul sedemikian rupa, tetapi beberapa konsep yang materinya abstrak ternyata miskonsepsinya muncul. Nah, ini bagaimana inovasi pembelajaran terkait pemanfaatan SSI tadi maupun berbasis STEM ya untuk bisa mengajarkan ya siswa-siswa yang belajarnya itu dengan media WA saja. Demikian Prof, dari Prof Sri dulu, nanti berikutnya Prof Ana. Ya. Mute Bu. Unmute dulu. Prof Sri masih di mute, di unmute dulu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Novianti Islahiyah, Bu. Bu Novianti, terkait dengan miskonsepsi, kalau miskonsepsi berarti kan terkait dengan materi ya. Jadi terkait dengan konsep kimianya. Oleh karena itu ini tidak, kalau konsep kimianya salah berarti kan sulit untuk nanti diaplikasikan. Oleh karena itu perlu fokus dulu pada bagaimana mengatasi miskonsepsi ini. Nah, kalau pembelajaran menggunakan WA saja itu saya kira juga bisa. Pertama harus ada tes semacam tes diagnostik itu yang paling mungkin yang paling bagus itu ada beberapa tes diagnostik yang mungkin bisa di searching atau hasil penelitian mahasiswa begitu bisa digunakan. Identifikasi dulu miskonsepsi siswa. Nah, dari situ, dari miskonsepsi yang diperoleh oleh Ibu, jadi miskonsepsi apa yang dimiliki oleh siswa, maka kita harus concern pada bagaimana meremedi. Jadi bagaimana meremedi miskonsepsi itu. Atau dari kan Ibu udah mengajarkan kimia misalnya kelas 11 pada topik apa laju reaksi misalnya begitu. Nah, sebelum-sebelumnya itu mungkin punya data tentang miskonsepsi yang seringkali dimiliki oleh siswa. Nah, dari miskonsepsi yang ada itu yang paling utama yang paling urgent untuk remedi ya itu kita fokuskan pada miskonsepsi itu, kemudian kita rancang pembelajaran yang menggunakan strategi konflik kognitif. Walaupun kalau secara riset ini tidak mudah begitu untuk mengubah miskonsepsi yang benar-benar miskonsepsi. Artinya gini, siswa itu bisa miskonsepsi, bisa juga karena dia tidak paham, bisa juga karena ekologi konsepnya itu nggak nyambung begitu. Nah, kalau kita menggunakan tes diagnostik semacam two-tier misalnya begitu, ada cara khusus untuk mengidentifikasi miskonsepsi. Kalau kita yakin miskonsepsi, nah ini harus diubah begitu dengan strategi konflik kognitif itu tadi. Mungkin perlu belajar lagi tentang bagaimana membuat pembelajaran kimia dengan menggunakan strategi konflik kognitif gitu. Jadi kalau ini tidak selesai miskonsepsinya, itu akan sulit untuk menerapkan di misalnya pembelajaran yang berbasis SSI begitu, karena konsepnya sendiri tidak dikuasai dengan baik. Nah, mengenai pembelajaran yang biasa digunakan dengan WhatsApp dari WA ya, itu saya kira tidak masalah ya untuk diskusi begitu.
Kemudian kan kita bisa juga mengirim file, misalnya pertanyaan-pertanyaan, itu bisa kita gunakan, kita berikan kepada siswa begitu di situ. Kemudian yang paling penting itu adalah arahkan diagnostik. Jadi misalnya kalau Ibu bisa menggunakan Google Form, barangkali bisa diminta siswa untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan prasyarat barangkali ya. Mungkin prasyarat begitu, atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi. Kalau kita prevensi atau pencegahan itu pada siswa sebelumnya, ya pada siswa yang sebelum itu pada umumnya mereka miskonsepsi di mana. Nah, kita rancang pembelajaran yang dengan strategi konflik kognitif. Tapi kalau untuk meremedi, artinya siswa yang sudah kita ajarkan ini memiliki miskonsepsi, maka tentu kita harus menyediakan waktu khusus untuk meremedi miskonsepsi ini, dan ini tidak mudah sebetulnya. Begitu. Jadi saya kira fokusnya sekarang bagaimana mencegah atau meremedi miskonsepsi yang dimiliki oleh siswa. Saya kira itu. Sebelum kita berangkat menuju pada pembelajaran yang berbasis SSI begitu. Karena ini konsepnya adalah terapan. Menerapkan konsep. Boleh Terima saya. kasih, Prof. Maka berikutnya Prof. Ana. Ya, saya menambahkan. Sama. Jadi, ya, kalau guru sudah berpengalaman, memang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Yayu ya. Jadi biasanya ya kita antisipasi pada konsep-konsep mana akan muncul miskonsepsi ini. Ya, kita harus antisipasi itu, ya. Nah, jadi di dalam merancang pembelajaran itu kita harus pastikan miskonsepsi ini nggak muncul lagi gitu. Nah, itu kan ininya. Nah, tetapi kalau misalnya guru ini memang terhitung baru, mungkin dia tidak punya prediksi sebelumnya bahwa miskonsepsi ini akan muncul. Maka saya kira tadi treatment remedial itu perlu dilakukan. Nah, tetapi sebenarnya ya umumnya kenapa mereka ini miskonsepsi? Karena mereka tidak biasanya memperoleh pembelajaran yang utuh, ya, yang utuh gitu ya, terkait dengan konsep tersebut. Ya, apalagi dengan menggunakan WhatsApp gitu ya. Kadang-kadang juga kita ada miss gitu pembelajarannya. Belum lagi kalau misalnya kalau dengan daring terus hilang gitu ya. Nah, jadi memang harus kita antisipasi. Salah satunya itu mungkin dengan strategi multi representasi. Ya, biasanya kalau saya sih pakai strategi multi representasi ini bagus gitu ya untuk mengantisipasi, atau nanti di dalam remedial juga ya kita berikan pembelajaran dengan multi representasi ini. Jadi mulai dari yang makro, submikro dan simbolik ya, itu tiga-tiganya itu mesti dipastikan. Biasanya kan kalau konsep abstrak itu harus memerlukan multi representasi ini. Ya, jadi hanya ya kalau konsep yang mudah sih tidak terlalu perlu juga gak apa-apa. Tetapi khusus untuk materi-materi yang abstrak, jadi multi representasi ini perlu. Jadi Ibu dan Bapak masukkan dulu ke faktualnya. Ya, diperlihatkan bagaimana hasil observasi, atau mereka melakukan observasi gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau susah ya perlihatkan aja data observasinya. Nah, setelah itu bagaimana submikronya, kemudian simboliknya. Nah, baru setelah itu kita bisa berharap jadi miskonsepsi ini dapat diminimalkan gitu ya. Jadi pembelajaran multi representasi Ibu dan Bapak selalu. Kalau di dalam kimia itu kan memang banyak konsep-konsep yang harus dibelajarkan, yang sangat bagus dibelajarkan dengan multi representasi ini. Ya, baik, itu saya kira jawaban saya, menambah jawaban Prof. Yayu. Baik, terima kasih Prof. Ana. Berikutnya ini untuk Prof. Yayu ya, dari Ibu Nur Hamimah ya, Nur Hamimah. Beliau menanyakan integrasi sosio-saintifik ya, isu di dalam materi kimia itu sangat relevan, kemudian sesuai dengan kebutuhan abad 21 gitu. Namun Ibu Nur ini mendapatkan permasalahan bagaimana teknis ya bagi kami sebagai guru di lapangan yang di sisi kebijakan sekolah
itu masih memprioritaskan ketuntasan materi. Ya. Karena menurut Bu Nur ini, mempersiapkan pembelajaran berbasis SSI dan menjalankannya di kelas, itu sudah pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Demikian, Prof. Maka tanggapannya. Saya? Ya, silakan, Prof. Yayu. Baik. Ya, jadi ketuntasan begitu ya. Yang namanya ketuntasan itu apakah tuntas untuk memenuhi kurikulumnya atau ketuntas untuk membaca textbooknya. Itu seringkali kalau kita ke lapangan mungkin ya ini materi yang ada di dalam buku teks ini belum selesai, nah gitu, belum menyelesaikan materi yang ada di dalam textbook atau buku teks. Nah, saya kira apa yang disampaikan Prof. Ana tadi itu bahwa kita harus memilih konsep-konsep yang esensial gitu. Kalau mengajarkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada berapa? Bagaimana memahamkan siswa sampai siswa tahu bahwa ada beberapa faktor, nah itu saja yang difokuskan gitu. Bagaimana cara mengajarkan itu? Nah, kalau itu sudah paham gitu ya. Kalau masalah yang lain-lain yang istilah Jawanya ubur-rampai itu nanti saja gitu. Jadi konsep dasarnya dulu, kemudian baru kita mencoba mengaitkan dengan, karena kimia itu harus relevan gitu ya. Kemudian kita tidak hanya mengajarkan konsep, tapi untuk menjadi siswa yang memiliki literasi, maka kita harus mengajarkan juga bagaimana etikanya, bagaimana moralnya, bagaimana keterampilan belajarnya. Apakah dia bisa berkomunikasi, keterampilan mengajukan pertanyaan, dan itu harus kita pertimbangkan juga begitu. Jadi kalau menurut saya, pegang dulu konsep esensial apa yang harus kita ajarkan. Kalau itu sudah tercapai minimal itu, baru kita kembangkan pada bagaimana melatih siswa keterampilan-keterampilan lain yang diperlukan supaya dia bisa berliterasi begitu. Saya kira itu. Kalau mengatasi itu, Prof, waktu yang cukup lama ya, yang Bu Nur bayangkan ketika menerapkan SSI di kelas, itu bagaimana, Prof? Waktu yang cukup lama, kalau pembelajaran, ya itu tadi, kalau pembelajarannya tatap muka, ya artinya gini, kalau mungkin kita bisa memberikan semacam proyek kepada siswa. Jadi proyek, tapi ini kembali lagi nanti PR-nya terlalu banyak begitu ya. Jadi misalnya tadi ada literasi informasi dan sebagainya yang disampaikan oleh Bu Ana tadi, ini kan harus dikuasai juga begitu. Kemudian mungkin memberikan cara yang tidak bisa kita hindari, ya pertama harus memahamkan dulu konsep esensial. Kalau itu sudah tercapai, maka kita harus menambah ekstra waktu untuk melatih keterampilan yang lain. Saya kira memang ini membutuhkan waktu, tapi bisa disederhanakan untuk keterampilan yang mau dilatihkan itu jangan banyak-banyak. Jadi keterampilannya dipilih yang paling esensial sehingga kita mengajarkan keterampilan itu secara bertahap begitu. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama di dalam satu topik bahasan. Boleh saya menambahkan, Pak? Boleh, Prof. Silakan, Prof. Jadi begini, Ibu, sebagai guru kelas guru yang mengajar dalam satu semester, tentu kan Ibu sudah tahu karakteristik materi yang diajarkan, materi kimia yang diajarkan dalam satu semester. Ya, jadi satu semester itu kan pertemuannya misalnya 16 kali, misalnya 16 minggu ya. Segitu ya biasanya ya, sama dengan perkuliahan kita misalnya ya. Ada 16 pertemuan nih, ya. 16 minggu yang kita ini kan. Nah, mana kira-kira yang membutuhkan waktu lebih banyak? Itu biasanya kan konsep-konsep yang sulit, yang abstrak ya, konsep-konsep yang bisa dibuatkan social scientific issue gitu ya. Nah, itu dipilih, Bu. Nah, mana konsep yang bisa dipelajari sendiri oleh siswa? Ya, jadi kalau konsep yang bisa dipelajari oleh siswa, biar saja siswa yang belajar sendiri. Toh mereka itu juga punya literasi informasi, literasi teknologi, mereka punya resources. Ya, kita hanya perlu memastikan bahwa mereka belajar itu. Nah, jadi kita fokus pada materi-materi yang tadi disebutkan, ya, materi yang esensial, yang memerlukan waktu lebih lama. Ya,
Nah, jadi itu membagi waktunya itu bukan mereduksi waktu untuk social scientific issue, tetapi yang lainnya itu harus dilihat ya, mana skala prioritasnya, mana yang bisa dilatihkan dengan social scientific issue, mana yang bisa dilatihkan dengan STEM gitu ya, mana yang bisa dipelajari sendiri. Ya, kalau saya sih sudah mencoba seperti begitu ternyata bisa. Ya, tapi meskipun di SMP ya IPA. Ya, dia ternyata bisa. Ada materi-materi tertentu yang dilatihkan dengan STEM, dengan NOS, dengan social scientific issue, ya, dengan kontekstual, itu juga sudah. Ya, tapi ada sisanya materi yang bisa dibelajarkan sendiri. Ya, itu. Kemudian gini, Ibu dan Bapak, kesalahan kita itu kadang-kadang di kimia itu ya, pembelajaran kimia. Kadang-kadang kita ingin memberikan semuanya kepada mereka. Padahal mereka itu bisa gitu melakukannya sendiri. Misalnya, ya, kan mengajarkan misalnya konsep asam basa, ya larutan penyangga, ya jadi pH larutan penyangga. Padahal kita latihkan saja bagaimana menemukan misalnya ya, menemukan konsep bahwa pH sama dengan pKa dikurang loh asam per garam, itu ya, yang itu. Nah, setelah mereka tahu betul proses bagaimana menemukan rumus itu, maka kita minta mereka membuat tugas yang sama, tetapi untuk misalnya PKB-nya, untuk konsep hidrolisisnya. Sama itu tuh, menggunakan prinsip kesetimbangan dan segala macam. Jadi kita tidak perlu melatihkan semuanya gitu, dilatihkan supaya mereka itu jadi tahu. Ya, karena kalau melatihkan seperti begitu itu lama. Ya, jadi kita latihkan satu saja, ya. Kemudian mereka bisa gunakan apa keterampilan yang sudah mereka dapatkan dalam pelatihan satu ini untuk memecahkan permasalahan yang lain. Nah, itu Ibu dan Bapak, tinggal mereka kerjakan di rumah. Sebenarnya mereka kerjakan di rumah, kalau mereka tahu salahnya, mereka tahu tahapan-tahapan bagaimana menemukan rumus itu, maka mereka akan terapkan dengan cara yang sama untuk kasus yang berbeda. Nah, itu saya kira esensinya, Ibu, ya. Jadi kita harus memang yang pertama pandai memilih, ya, mana yang akan kita gunakan social scientific, mana yang akan kita gunakan dengan pembelajaran biasa saja. Karena kan ekspositori, ceramah itu masih bisa digunakan, ya. Tugas mandiri itu masih bisa digunakan. Jadi gunakanlah multimodel di dalam pembelajaran itu. Sehingga kita tidak mengabaikan keterampilan berpikir. Jadi kita melatihkan keterampilan berpikir supaya mereka bisa belajar mandiri, tuh Bu. Ya, jadi kuncinya itu melatihkan keterampilan berpikir supaya mereka bisa belajar mandiri. Kalau mereka sudah bisa belajar mandiri, kita enak, Ibu dan Bapak. Tinggal melihat saja siswa belajar, pastikan siswa belajar dengan benar. Kalau ada miskonsepsi, perbaiki. Nah, itu lebih mudah membelajarkannya. Ya, nah, teori kata kata Ibu guru, Bapak guru, teori itu Mas Ibu anak, ya memang teorinya seperti begitu. Tapi saya sudah pernah mencobakannya itu di dalam kimia instrumen, ya. Mata kuliah kimia saya itu kimia instrumen, ya. Saya kasih seperti begitu, kemudian nanti mereka lihat. Jadi kalau saya sudah memberikan materi tentang spektroskopi, ya, spektroskopi UV vis, mereka saya minta untuk pelajari yang AAS, apa bedanya AAS dengan spektro UV vis. Mereka belajar sendiri karena kita sudah latihkan keterampilan berpikirnya. Begitu Ibu dan Bapak kalau menurut saya, ya. Mangga. Baik, terima kasih Prof. Ana. Masih ada mungkin waktu sebentar lagi ya untuk ini ada satu pertanyaan dari Saudara Wimbi Apriwanda. Ya. Beliau ini adalah mahasiswi University Teknologi Malaysia. Ya. Ini izin bertanya, bagaimana cara menerapkan multiliterasi ya, di masa pandemi saat ini dan bagaimana tipsnya untuk kami sebagai mahasiswa tingkat akhir untuk conduct riset ya terkait dengan literasi kimia ini. Silakan, Prof. Ana. Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan multiliterasi itu banyak ya literasinya. Yang pertama literasi kimianya, kemudian literasi ICT, ada literasi kemanusiaan, literasi manusia. Ya, manusia itu sebenarnya berhubungan dengan bagaimana kita beretika, bertata cara, itu berkaitan dengan sikap ilmiah, ya, itu. Ya, kemudian ada literasi bahasa, ya, literasi apalagi tadi matematik, ya, itu multiliterasi semuanya. Bagaimana cara mengajarkannya? Ya, saya kira kan gampang saja. Kalau untuk misalnya literasi bahasa, kita gunakan saja pada saat pembelajaran itu bahasa yang baik dan benar. Nah, itu kan belajar bahasa. Ya, kemudian kita minta mereka membaca paragraf,
terkait dengan materi kita, lalu kita minta mereka menarik informasi dari apa inti dari bacaan itu. Nah, itu kan latihan berlatih literasi membaca. Ya. Nah, saat mereka menarik inti dari apa yang mereka baca, mereka ini sebenarnya sedang belajar kimia. Karena konteks yang dibaca itu konsep konteks yang ada di dalamnya itu konsep kimia. Ya. Jadi melatihkannya itu tidak anak-anak sekarang kita berlatih literasi bahasa ya. Tidak seperti begitu. Ya, literasi komunikasi saat mereka belajar mempresentasikan, pada saat mereka belajar berargumentasi, itulah literasi komunikasi. Literasi informasi, anak-anak ya, coba saya punya informasi ini ya, ini ada dari ini, dari YouTube atau dari internet, saya dapat ini, A, B, C, ada konsep asam ya, konsep asam basa nih, dari informasi yang satu ini. Nah, ini kan beda ya, nih. Nah, mana kira-kira yang benar? Nah, mereka kan mencari sumber alternatif dari buku, ya, kemudian dari referensi yang lain. Referensi yang lain mengatakan seperti begini, berarti saya itu memilih yang ini, yang lain itu sampah. Nah, itu yang disebut literasi informasi, Ibu dan Bapak. Ya, jadi melatihnya itu seperti begitu. Jadi secara tidak langsung kita melatihkan itu. Ya, matematik. Bagaimana cara menghitung, membuat grafik, itu membangun literasi matematik. Ya, berkelompok, berkata jujur, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktunya, ya, kemudian punya empati kepada teman, ya, bagaimana cara berargumentasi yang sopan, itu human literacy, Ibu dan Bapak. Ya, jadi gampang sekali kalau menurut saya ya membangun. Jadi apa sebenarnya yang sudah kita lakukan di kelas? Sebenarnya itu tuh kalau kita korek-korek, kalau kita membelajarkannya dengan benar, pasti kita itu sebenarnya sedang mengajarkan multiliterasi atau melatihkan multiliterasi. Ya, dan saya yakin Ibu Nur bisa. Oke, Ibu Nur? Ya. Baik, terima kasih Prof. Ana dan Prof. Yayu ya. Karena keterbatasan waktu ya, kita cukupkan sekian untuk diskusi kita.